Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat pagi. Jadi baik, perkenalkan nama saya Tobias Tadeyale. Saya jurusan Sejarah dan Sosiologi angkatan 2019. Jadi baik, di sini saya membuat tugas sehubungan dengan mata kuliah Sejarah Asia Timur. Nah, di mana pada hari ini mengenai tugas yang ditentukan bagi kami mahasiswa, yaitu mengenai hasil akulturasi peradaban dan budaya Cina. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan tentang wayang Cina Jawa dan wayang putih. Nah, di sini saya mengambil mengenai wayang Cina Jawa dan wayang putih, hasil akulturasi peradaban dan budaya Cina. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai wayang Cina Jawa dan wayang putih Cina. Nah, kita lihat sebagai berikutnya. Budaya wayang atau shadow puppet memang memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Setiap budaya bangsa memiliki versi sendiri-sendiri. Di tanah Jawa, wayang kulit adalah salah satu petunjuk pseudo puppet yang memiliki ciri khas kuat dan murni dari hasil karya dan karsa para seniman dan filosofi bangsa Indonesia secara umum dan etnis Jawa secara khusus. Namun berbeda dengan wayang kulit Jawa yang mengambil cerita berdasarkan pada karya Mahabharata dan Ramayana dari India, wayang Cina Jawa adalah akulturasi khas Jawa dan bangsa Tiongkok. Meski pada awalnya wayang Cina ini berasal dari provinsi Fujian di negara Cina. Nah, wayang ini merupakan adat istiadat bagi seluruh dunia, karena setiap negara mempunyai hasil akulturasi, yaitu berbagai budaya masing-masing mempunyai tradisi untuk melestarikan sebagai kreatif masing-masing negara. Nah, di sini saya lanjutkan mengenai wayang Cina Jawa dan wayang putih. Adapun beberapa hal mengenai hasil akulturasi perbedaan dan budaya Cina, di sini saya akan lanjutkan. Wayang kulit Cina Jawa lahir di Yogyakarta pada tahun 1925 dan diciptakan oleh Gan Taun Sing pada tahun 1885 sampai 1966. Pagelaran wayang kulit Cina Jawa ini sangat populer dan berjaya pada tahun 1930 hingga tahun 1960-an. Sayangnya, sang dalang sekaligus pencipta wafat sekitar tahun 1966. Wayang ini pun lenyap saat hanya tersisa 2 set wayang kulit Cina Jawa di dunia, yaitu di Museum Sono Budoyo DI Yogyakarta dan di negara Jerman. Nah, ini wayang merupakan salah satu
interaksi atau hasil peradaban pada masa yang dahulu kala. Dan ini kan merupakan salah satu tradisi bagi seluruh bangsa yang masih mempertahankan wayang ini. Nah, ini salah satu tradisi yang merupakan sebagai kreatif masing-masing setiap negara, dan fungsinya wayang ini adalah punya cerita tersendiri. Nah, adapun mengenai wayang ini saya lanjutkan sebagai berikutnya. Seperti pada umumnya dalam wayang kulit purwa, seorang dalang wayang Cina Jawa pun harus memiliki kemampuan seperti dalang wayang kulit purwa. Misalnya, sang dalang harus mengucapkan mantra sebelum melalui petunjuk wayang kulit. Sang dalang pun harus menguasai giding. Giding itu yang disebut lagu. Giding ini berasal dari kata bahasa Cina yang disebut lagu. Atau tembang Jawa, menguasai cerita dan menguasai bahasa Jawa, di mana dalam cerita wayang ada perbedaan bahasa Jawa yang digunakan dalam lingkungan keraton. Nah, di sini kita lihat bersama wayangnya yang disebut wayang Cina Jawa atau wayang Potehi. Ini kita lihat bersama. Nah, kita lihat di sini adapun perbedaannya wayang, ya kita menjelaskan wayang Cina Jawa dan wayang Potehi. Kita di sini akan menjelaskan perbedaan. Nah, perbedaan yang unik adalah pada wayang Cina Jawa dan pada awalnya tidak terdapat tokoh-tokoh punakawan atau Semarang, Gareng Petruk, Bagong, yaitu para tokoh bayolan atau lelucon. Namun kemudian Gantawan Sing menciptakan tokoh-tokoh yang mirip dengan punakawan yang diberi busana dan tata rambut bercorak Tionghoa klasik, namun tanpa tokoh Semar. Ini dikarenakan Gantawan Sing paham sekali dengan tokoh Semar yang merupakan lambang kemuliaan bagi orang Jawa dan sangat filosofis serta khas Jawa sehingga tidak memiliki padanan dalam budaya lain. Nah, itu perbedaan dari wayang Cina Jawa dan wayang Potehi. Nah, selanjutnya ada wayang kulit gan. Wayang kulit gan ini atau disebut juga wayang titi. Kata titi berasal dari suara alat musik yang terbuat dari kayu berhubungan yang jika dipukul akan mengeluarkan suara tek-tek. Jadi suara musik ini merupakan dengan ada fungsi dan tujuannya merupakan tek-tek. Ya, suara gerincing kepyak terdengar seperti suara titi. Selain itu, tek-tek ada juga suara merincing titi. Nah, kita lihat bagaimana bentuknya wayang, perbedaan wayang Cina Jawa dan wayang Potehi.
Kita lihat bersama gambar sebagai berikutnya. Ya, selanjutnya sedikit berbeda dengan wayang putih yang memang masih sangat kental unsur-unsur ketionghoanya, dengan dibawa pada awalnya dengan dialek Hokkien atau yang disebut yang dibawakan pada awal dengan dialek Hokkien, musik dan tokoh-tokoh asal Cina. Meski saat ini telah menjadi bagian dari kekayaan Nusantara hasil akulturasi khas Indonesia, wayang putih berasal dari Cina bagian selatan dan telah berumur sekitar 300 tahun. Nah, wayang putih ini kita ambil dari berasal dari kata pu, atau wayang putih ini berasal dari pu yang disebut kain atau kantong, dan kalau kantong itu yang disebut wayang. Wayang putih masuk ke Indonesia sekitar abad ke-16 sampai 19. Menurut catatan awal yang sahih dari seorang Inggris bernama Edmund Scott, wayang putih adalah wayang boneka yang terbuat dari kain, di mana sang dalang memasukkan tangannya ke dalam kain tersebut dan memainkan. Sama seperti wayang Jawa, bukan sekedar seni petunjuk, wayang putih bagi etnis Tionghoa memiliki fungsi sosial serta ritual. Nah, di sini merupakan salah satu hasil akulturasi peradaban Cina dan budaya Cina. Ini kan merupakan hasil karya bagi setiap negara yang mempertahankan wayang ini dan sebagai karya diri sendiri. Nah, wayang ini untuk mengembangkan, untuk meneruskan setiap bangsa dan negara, agar ya sejarah wayang ini jangan sekali melupakan tentang cerita, karena wayang ini ada tujuan dan fungsinya. Ya, mungkin saja itu yang saya jelaskan mengenai hasil akulturasi peradaban dan budaya Cina.